Nggak kerasa udah lebih dari 1 minggu sejak pakai laptop gokil ini. Bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah MacBook Pro M1 Pro 14 inch yang di video sebelumnya sempat aku unboxing sekaligus first impression. Bagi yang belum lihat, bisa aja klik di pojok kanan atas atau kecek link di deskripsi. Di video ini, kita akan bahas pengalamanku setelah pakai laptop ini selama kurang lebih 2 minggu dan apa saja perubahan yang aku alami, serta suka duka pakai laptop ini. Oke, biar aku ulangi sekali lagi. Ini adalah MacBook Pro M1 Pro 14 inch. Laptop ini punya 8 core CPU, 14 core GPU, 16 GB Unified Memory, dan storage sebesar 512 GB. Aku memakai laptop ini selama sekitar 2 mingguan lebih, dan dalam jangka waktu itu, aku belum pernah sama sekali pergi keluar rumah membawa laptop ini karena bingung juga mau ngapain. Di rumah udah ada WiFi, kencang, dan AC, jadi rasanya nggak perlu pergi ke kafe-kafe gitu. Dan walaupun perkuliahan sudah masuk, sebenarnya aku saat ini sedang menunggu untuk berangkat ke Jerman. Tapi akan ada video tersendiri untuk itu. Kita mulai dari luarnya. Selama 2 minggu penggunaanku, badan laptopnya masih mulus. Ia mengingat aku di dalam rumah terus, jadi nggak ada goresan. Walaupun begitu, bekas sidik jari masih kelihatan di bagian yang aku sentuh. Meskipun begitu, aku nggak terlalu terganggu dengan bekas sidik jari karena warnanya yang space gray cukup bisa menyembunyikan bekas sidik jarinya. Satu hal yang aku kelupaan bilang di video unboxing dan first impression, di model MacBook Pro 14 dan 16 inch, nggak ada tulisan MacBook Pro di bawah layar seperti di versi 13 inch. Entah kenapa alasan Apple melakukan ini. Mungkin biar nggak kelihatan kalau pakai Mac. Lanjut ke port. Jujur, aku belum pernah nyoba pakai port selain MagSafe. Karena untuk keperluan mouse dan keyboard, ya aku pakai mouse dan keyboard eksternal. Aku menggunakan Bluetooth, jadi nggak perlu pakai kabel. Lalu untuk audio jacknya juga belum aku pakai, karena seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, speaker dari laptop ini bener-bener mantap. Dan sayang rasanya kalau nggak dipakai. Sementara untuk port HDMI, aku belum nyoba untuk menghubungkannya ke monitor eksternal, tapi menurutku ini adalah fitur yang bagus karena aku nggak perlu beli adapter dari Thunderbolt ke HDMI. Selanjutnya adalah keyboard. Sudah 2 minggu berlalu dan aku masih belum terbiasa dengan keyboardnya. Menurutku, ukuran tiap tombolnya terlalu besar sehingga aku seringkali typo ketika mengetik. Makanya seperti yang aku bilang tadi, aku menggunakan keyboard eksternal untuk mengurangi typo. Tapi jika keyboard eksternalnya lagi nggak ada, mengetik dengan keyboard internal juga enak feel-nya. Feedbacknya kerasa dan build quality-nya kerasa solid. Untuk layar aku nggak ada banyak kata. Layarnya yang sudah hampir resolusi 4K dengan teknologi color gamut dan liquid retina display XDR-nya udah lebih dari cukup dan benar-benar memanjakan mata. Dan kalau boleh jujur, setelah terbiasa dengan layar laptop ini, kalau aku balik lihat layar monitor PC-ku, udah kerasa kayak burik. Kita masuk ke komponen dalam mulai dari baterai. Ketahanan baterai yang dibilang Apple, laptop ini bisa sampai 11 jam untuk browsing web dan aku bisa bilang kalau itu beneran. Ketika aku menggunakan laptop ini untuk bikin script serta melakukan riset konten video dan penggunaan browsing biasa, laptopnya bisa bertahan 1 hari dan butuh cas ketika hanya sudah malam hari. Omong-omong soal baterai, dari pengalamanku laptop ini dicas dari 20% sampai 80% bisa dalam waktu kurang dari 2 jam. Aku nggak ada estimasi waktu yang tepat, namun kira-kira sekitar 1-1,5 tergantung ketika dicas kalian sambil menggunakannya atau enggak. Kita masuk ke bagian yang mungkin sering dipertanyakan, yaitu gimana performanya. Di video sebelumnya aku sempat bilang kalau uji performa di kasusku sulit. Jadi aku memutuskan untuk mengerjakan hal yang biasanya aku lakukan di komputerku di laptop ini, seperti edit video dan main game-game ringan. Ya, kalian nggak salah dengar, aku sempat nyoba beberapa game di laptop ini. Walaupun bukan game berat seperti Cyberpunk atau Tomb Raider, kita mulai dari edit video. Untuk editing video di laptop ini, aku menggunakan Final Cut Pro, aplikasi editing yang memang dirancang untuk Mac dan hasilnya sangat memuaskan. Ketika editing nggak kerasa lag sama sekali, scroll timeline lancar jaya, dan ketika ekspor juga nggak bikin lag. Video unboxing laptop ini diedit menggunakan Final Cut sekaligus biar aku bisa menguji performanya. Aku mungkin lupa bilang ini di video sebelumnya, tapi di laptop ini terdapat kipas. Dan menariknya, saat laptop ini dipakai untuk ekspor ataupun bermain game, kipasnya nggak nyala sama sekali. Dan bahkan suhunya nggak kerasa hangat ketika laptopnya dipegang. Bukan hanya itu, ketika aku mengecek menggunakan activity monitor, penggunaan CPU dan GPU juga masih banyak yang nggak kepake. Untuk game sendiri terbilang masih susah karena masih sedikit game yang support M1 secara native bukan melalui emulasi Rosetta 2. Secara singkat, artinya game yang dijalankan menggunakan Rosetta 2 performanya bakal menurun karena merupakan emulasi.
Satu-satunya game yang aku punya dan sudah bisa dijalankan native di M1 adalah Minecraft. Game serba kotak-kotak ini ternyata memiliki performa bagus. Bisa stabil di angka 80 fps dengan settingan chunk border 18. Bukan hanya itu, bahkan ketika menggunakan shader, performanya masih kuat dan masih bisa dimainkan secara lancar. Walaupun suhu laptop mulai panas, namun nggak ada tanda-tanda kipas menyala. Oke, kita masuk ke suka duka menggunakan laptop ini, dan mungkin sukanya singkat aja karena selama 2 minggu ini semua hal yang aku alami dengan laptop ini positif semua. Tapi biar lebih jelas, aku kasih tahu mana aja yang paling aku suka. Yang pertama, layar tajam dan memanjakan mata, build quality solid, baterai tahan seharian, speaker yang serasa udah speaker studio, dan yang terakhir performa tinggi. Mau dicas ataupun sambil dicas, nggak ada perbedaan performa. Selanjutnya adalah duka. Apa ya untuk duka? Kalau aku lihat-lihat di internet, katanya laptop ini sangat rawan terhadap gorisan dan necat. Oleh karena itu, aku lagi memesan casing untuk MacBook ini, dan sampai video ini dibikin belum ada kabar. Mungkin aku bakal bawa laptopnya keluar rumah begitu casingnya sampai. Duka satu lagi, yaitu kepala charger laptopnya bakal kerasa panas ketika selesai cas. Tapi mungkin ini imbalan dari bisa mengecas cepat. Hati-hati saja ketika kalian memegang kepala charger setelah mengecas laptop ini. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, karena ya aku bingung mau bilang apa lagi karena video ini cuman sekedar update aja gimana rasanya menggunakan laptop ini setelah hampir 2 minggu. Jadi ya terima kasih dan nonton video ini. Kalau kalian suka bisa dibantu dengan subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.